terima kasih masih di iNews Today pemirsa. Saka Tatal buka suara terkait 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dirilis pihak kepolisian. Iya, kali ini Saka mengaku sosok Peggy Setiawan tidak ada dalam 3 foto DPO. Saka mengaku dirinya telah diperiksa oleh petugas kepolisian pada 11 Mei 2024 lalu untuk memastikan terlibat atau tidaknya Saka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saat pemeriksaan, penyidik juga menunjukkan foto ketiga DPO yang sebelumnya telah dirilis oleh petugas kepolisian. Saka menjelaskan, tidak ada foto Peggy Setiawan yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat. Menurut Saka, sosok Peggy alias Peron dalam foto yang ditunjukkan oleh penyidik berbeda dengan Peggy Setiawan. Dia menanyakan bahwa kasus Saka nih, ini kan filmnya kan naik lagi. Dia menanyakan Saka sebenarnya ngelakuin enggak. Terus penangkapannya syaratnya gimana? Saka jelasin semuanya, Saka nggak lakuin Saka ini. Terus dia menanyakan yang DPO. Dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Peggy Setiawan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Nggak ada. Ya pemirsa, sementara itu kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, kedua saksi tersebut merupakan rekan Peggy yang saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada tahun 2016. Setelah pemeriksaan 3 orang saksi rekan Peggy, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suharsono, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan. Kedua saksi yang bernama Iwan dan Yadi ini merupakan rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan di Bandung pada 2016 bertepatan dengan kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kemunculan 2 saksi baru ini berawal dari keterangan saksi Ibnu saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu. Jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku, tidak melakukan, sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian. Lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya? Ibnu menjawab, ya diantaranya ini kan. Nah diantaranya Ibnu, Suparman, dan Robi, ya siapa namanya, Parman, ya Bondol, ya. Nah selain itu Peggy juga menyampaikan ya bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung ya sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung, teman kerjanya Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy akan berkoordinasi dengan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk melakukan pemanggilan kepada kedua saksi ini guna memperkuat alibi Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Kartini, ibunda Peggy Setiawan mengaku kecewa karena tidak diperbolehkan untuk menjenguk anaknya di Mapolda Jawa Barat. Ya, rencananya Kartini akan kembali mencoba untuk menjenguk Peggy pada Selasa besok demi memberi dukungan moral. Ya, sangat kecewa, sampai nangis-nangis juga tetap nggak bisa. Iya, minta sama itu juga pimpinan tolong Pak sebentar aja ngejenguk aja, udah nggak meluk ya, asal melihat sebentar, nggak boleh sama sekali. Nggak diizinkan. Sampai rencananya kapan Bu pengen ya Pak Ton kesana ya saya pasti ikut. Oh berarti hari Selasa ya Bu ya? Apa Bu yang ini? Apa yang mau disampaikan apa Bu? Nanti Bu ke Peggy Bu? Ya hanya kasih kekuatan aja gitu aja. Kasih tahu juga kalau di luar banyak yang dukung. Iya pasti itu. Ya dihentikan. Ya bagus itu, sangat bagus. Emang anak saya tidak melakukan apa-apa, jadi ya sekiranya ya mohon dihentikan aja. Segera dibebaskan? Iya, betul sekali. Berarti yakin anak ibu nggak salah ya Bu ya? Oh, yakin 100% yakin. Nah ini kasus ini kan pada
kemana-mana akhirnya kan. Ini rekan kita ini Abraham Silaban ini sempat mendatangi lokasi tempat kejadian perkara di Cirebon. Pemirsa, ini Abraham Silaban ini sempat mendatangi lokasi tempat kejadian perkara pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Ya, dan tim AB Plus ini menemukan fakta bahwa mulai dari TKP Jembatan Talun hingga lahan kosong Gang Bakti tempat Vina dan Eki ini dianiaya setelah sekian tahun berlalu, hingga kini ini tetap gelap dan sunyi. Saya akan mengajak Anda untuk melihat ya, persis kami melakukan tapping siaran ini di atas jam 7 malam, jam di mana peristiwa tragis itu menimpa almarhumah dan kekasihnya. Oke, boleh nyalain lampu? Nah, ini lokasi yang tergolong sepi ya. Coba dimatiin lampunya. Nah, gelap sekali. Ini adalah suasana di sini tanpa penerangan, sepi. Yang ada hanyalah suasana kendaraan yang melintas. Tapi yang jelas di tempat ini disebutkan menjadi salah satu tempat di mana kedua korban mengalami penganiayaan. Coba nyalain lagi. Oke, kita akan lihat lokasinya. Nah, kalau kita lihat di lokasi, di sini persis nih. Anda bisa lihat nih. Di sini banyak sekali pohon pisang, rumput-rumput liar, dan di atas sana adalah, ya, ada flyover ya. Di tempat ini disebutkan komplotan ataupun kelompok geng motor 11 orang dengan keji menganiaya almarhumah Vina dan juga kasihnya Eki yang juga disebutkan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Kalau di sini sendiri ini, Mas Akbar, memang sepi kayak gini setiap harinya? Setiap hari seperti ini. Ini kan saya lihat ada lampu-lampu nih sebetulnya ya. Andai kata misalnya orang teriak di sini, minta tolong misalnya, atau ada orang yang merintih kesakitan, kencang dan lain sebagainya, kedengeran nggak sih sebetulnya, Mas? Sebenarnya ini pabrik tuh gudang baru. Ini baru. Emang sebelum dari sebelumnya sini ini kosong juga mati ya, kosong semua. Di sini juga kosong. Emang Jadi kayak pas segitu loh, tempatnya sepi, sunyi. Oh gitu. Pepohonan ini disebutkan di belakang pohon ini aksi keji penganiayaan dilakukan, pemukulan dan lain sebagainya dilakukan oleh komplotan geng motor. Iya, kalau kita melihat bagaimana lokasinya dijalani oleh Abraham ini, kebayang gimana, aduh suasananya agak mencekam ya. Iya, dan memang ini udah terjadi kasus ini seharusnya kan dilakukan penerangan ya di area-area tersebut agar tidak terjadi lagi mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, meskipun 8 tahun telah berlalu, tapi dengan munculnya lagi kejadian ini, semoga saja ini ada sedikit perbaikan atau perubahan dari lingkungan setempat agar tidak menimbulkan lagi suasana horor seperti ini. Betul, dan tentunya semoga kasus Vina ini cepat terselesaikan dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Iya, pemirsa, Anju Studio masih akan kembali dengan informasi pemerintah tidak akan menunda penerapan kebijakan potong gaji untuk iuran tapera. Bagaimana mekanismenya? Dan kemana-mana, Anju Studio akan segera kembali. Anda kembali di News Today, pemirsa. Pemerintah memastikan pemotongan gaji karyawan untuk iuran tapera tidak akan ditunda. Ya, dan untuk memastikan pengelolaan dana bersih dari korupsi, pemerintah membentuk komite tapera yang bertugas untuk mengawasi penyaluran dana tersebut. Meski mendapat kritikan dari masyarakat, pemerintah tetap teguh tidak akan menunda pemotongan gaji karyawan untuk tabungan perumahan rakyat. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko menegaskan dana tapera adalah tabungan bagi pekerja dan bisa diambil kembali jika pekerja yang bersangkutan membutuhkan untuk pembiayaan rumah. Pemerintah berjanji akan mengawasi ketat pengelolaan dana yang terkumpul
dengan membentuk Komite Tapera. Yang melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan Tapera, ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK, dan profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa. Nempatkan orang aja nggak bisa. Nah, nanti Tapera akan berjalan untuk ASN yang 0,5% dari APBN itu. Ya pemirsa, tidak hanya pekerja, kebijakan pemotongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat juga dikritik oleh sejumlah konten kreator. Ya, konten kreator tersebut mengungkapkan keresahan mereka dengan unggahan video kreatif mulai dari bernada kritis hingga satir. Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta Tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Ya, gue setuju sebenarnya sama sistem Tapera ini. Ini kan menerapkan sistem gotong royong khas Indonesia, itu harus dilestarikan. Ini sebenarnya sama aja kayak arisan. Cuma bedanya yang ikut ini 147 juta pekerja. Ya, banyakin doa aja biar kalian bisa hidup abadi, bisa ngerasain tuh hasilnya besok. Room tour hari ini di rumah idaman gue, rumah Tapera yang gue tabung. Bye-bye. Segini doang? Ya udah, apalagi mau lu review. Udah cabut sono ah. Sempit ini. Iya. Udah sono cabut. Ini kekunci ya? Tapera. Berasa investasi bodong ya. Itu kan cuma soal warga udah nggak percaya sama pemerintah. Padahal bagus loh. Misalnya sebulan 125.000, artinya kan 30 tahun udah kekumpul 45 juta. Lumayan banget buat bikin rumah yang ada batu nisannya. Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan Tapera ini nggak benar, harus dibatalin. Iya, ini adalah ungkapan dari dalam hati sejumlah elemen masyarakat termasuk konten kreator. Tadi juga ada stand up komedian ya. Iya, dan ini lucu-lucu sekali ya. Betul, Gede ya, memberikan kreatif kritikan sekali. dengan cara-cara yang satir begitu ya. Menyindir-menyindir, ada juga yang reaktif seperti tadi. Tapi sabar, kita semua sedang mengupayakan ini. Betul. Supaya clear begitu ya. Nah, ini pemirsa, simpanan maksud kami tabungan perumahan rakyat atau Tapera ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan juga pengusaha. Ya, karena selain sudah banyak potongan gaji dari komponen lain, ada rasa ketidakpercayaan nih terhadap pemerintah dari sebagian masyarakat karena banyaknya kasus korupsi. Dan kita akan membahasnya lebih dalam dengan Pak Haryadi Sukamdhani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, dan juga ada Pak Handi Riza Idris, Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina. Assalamualaikum, selamat pagi, jelang siang, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, Mas Gede, Mbak Ulia. Iya, Pak terima kasih Handi. sudah menyempatkan waktunya bersama kami di iNews Today. Ini kita sedang rame nih Pak soal Tapera nih Pak. Kita ke Pak Haryadi terlebih dahulu mungkin ya Pak. Pak, ini kalau misalnya nih saat ini kan banyak sekali ya respon dari masyarakat. Kemungkinan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan juga tentu saja pengusaha ini Pak untuk apa ya, ini kan banyak yang tidak setuju, kasarannya untuk menolak bagaimana Tapera ini tidak akan jadi dilakukan. Ya, jadi memang kalau regulasi itu, Mas, kalau tidak matang, Ya. tidak komprehensif melihat dari berbagai segi, nah keluarnya seperti ini. Nah, jadi Tapera itu kalau posisinya APindo ya, saya sebetulnya sekarang sudah menjadi tidak ketua umum, tapi saya di Wakil Ketua Dewan Pertimbangan APindo. Jadi sewaktu saya menjadi ketua umum itu sudah kami kritisi bahwa Tapera itu sebetulnya tidak perlu untuk pekerja swasta. Ya, jadi Tapera itu lebih fokusnya kepada ASN, TNI, Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kenapa pekerja swasta kami sampaikan tidak harus masuk cakupan Tapera? Karena kami sudah mempunyai program yang namanya manfaat layanan tambahan untuk program perumahan yang berada di dalam cakupan jaminan hari tuanya Badan BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Pelaksana Jam Sostek ya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Nah, itu sudah dialokasikan, Mas, dari PP 46 dan PP nomor 55 tahun 2015 itu sudah menyampaikan bahwa JHT itu boleh dipakai 30% untuk perumahan. Jadi itu pekerja dan juga pemberi kerja tidak perlu mengiur lagi. Karena apa? Pemupukan dananya udah ada. Dan hari ini itu pemupukan dana JHT sudah 460 triliun. Jadi kalau pemerintah niatnya adalah untuk mengatasi backlog perumahan, itu nggak usah bikin badan baru lagi gitu. Kenapa nggak Udah itu ada aja ya, yang Pak? namanya di situ yang namanya BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek. Demikian, Mas. Ya, kalau dari Pak Handi Anda melihat kebijakan ini seperti apa? Karena memang banyak orang yang tidak setuju dan kemudian kenapa sih Pak ini tahun ini digaungkan kembali? Karena ini sebenarnya kan sempat ramai juga di pemerintahan Pak SBY, kemudian banyak yang tidak setuju dan ini tidak dilakukan. Kenapa baru tahun ini Pak? Kalau dari pandangan Anda seperti apa, Andi? Ya, baik ya, Mas. Menyambung tadi yang disampaikan Pak Aryadi ya, menurut saya memang awal mula regulasi ini muncul dan kemudian sampai dengan hari ini tuh kan time lag-nya kan panjang sekali ya. Kalau kita lihat dari dasar dari penerbitan regulasinya kan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perumahan Rakyat ya. Nah, kemudian barulah muncul Apindo ini. Kapresnya ya yang ditandatangani oleh Presiden ya. Apa langkah yang dalam melakukan? Peraturan pemerintah ya nomor 21 tentang 2024. Nah, ini kan sudah cukup lama gitu ya. Kerugiannya bagi pengusaha. Waktu yang ada gitu. Nah, oleh sebab itu tentu dalam jangka waktu yang panjang ini banyak hal yang berubah ya. Seperti tadi Pak Aryadi katakan, sementara untuk karyawan swasta saja ya itu sudah punya mekanisme tersendiri gitu. Nah, menarik juga tadi yang di awal yang Pak Haryadi sampaikan, dasar dari penerbitan undang-undang ini kan adalah Undang-Undang Nomor 1 tadi ya Pak Haryadi ya, yang terkait dengan Nomor 1 tahun 2011, Pak. 1 tahun 2011 tentang perumahan ya, tentang perumahan dan lingkungan ya. Nah, sementara kita tahu konsep Tapera ini sendiri lebih banyak terkait dengan jaminan sosial lah gitu. Nah, ini kenapa tidak disinergikan saja dengan konsep jaminan sosial yang sudah ada sehingga ini bisa terintegrasi satu dengan yang lain. Kan kita lihat ya dari beberapa konsep jaminan sosial yang sudah beredar hari ini itu kan banyak sekali yang harus ditanggung oleh karyawan akhirnya kan, atau banyak sekali yang harus ditanggung oleh pekerja pada akhirnya gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang membuat atau memicu yang membuat kenapa ini diwajibkan kembali ya, sementara sudah banyak sekali ya yang harus ditanggung oleh pekerja, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, kemudian belum lagi pajak penghasilan yang harus mereka tanggung gitu. Nah, inilah yang kalau menurut saya harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas sehingga tidak merugikan salah satu pihak gitu. Kita mungkin bisa memahami ya, tujuan pemerintah membuat ini kan bagaimana supaya bisa terhimpun dana murah. Ya. Betul. Artinya bisa dimanfaatkan oleh pekerja ya, atau pekerja dengan upah murah itu ya, MBR itu ya, masyarakat dengan penghasilan rendah. Berpenghasilan rendah itu, sehingga mereka bisa mendapatkan dana murah ketika akan membangun perumahan. Nah, tetapi mungkin mekanisme ini yang perlu diperbaiki sehingga tidak harus tanda kutip mengorbankan salah satu pihak dengan banyak catatan tadi yang sudah disampaikan oleh para penggiat media sosial ya, sehingga itu menjadi ramai di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin begitu Mas dari saya Mas. Ya, baik, kita beralih ke Pak Aryadi lagi ini. Pak, ini Apindo kita ketahui kan menolak Tapera atau kebijakan Tapera ini. Dan mungkin apa sih Pak sebenarnya dampak yang paling dirasakan oleh pengusaha? Kenapa Apindo ini mungkin menolak kebijakan ini? Dampaknya apa bagi pengusaha yang paling terasa Pak jika memang kebijakan ini akhirnya atau akan dilaksanakan nantinya? Ya, jadi tumpang tindih Mbak Aulia, Mas Gedean, itu tumpang tindih. Jadi atas satu
objek yaitu pekerja kita itu kena 2 dan juga kami kena 2 karena tadi saya bilang kan kita udah ada program itu dan itu ada PP-nya loh. Nah jadi kalau itu terjadi nomor 1 itu akan terjadi tumpang tindih. Tumpang tindih akibatnya apa? Daya belinya pekerja kita dan juga dari sisi perusahaan ya efisiensi kos perusahaan itu akan jatuh gitu loh. 2,5% untuk pekerja itu besar loh itu besar sekali gitu nggak bisa dianggap remeh. Dan yang paling penting tuh kegunaannya untuk apa gitu loh. Kalau kita bicara backlog, ngapain kita bikin badan baru mau mupuk dana yang gambaran aja nih Mas Olian Pak Gede ya, BPJS Ketenagakerjaan itu 30 tahun. JHT terkumpul 460 triliun 30 tahun loh. Ini Tapera mau jalan, mau mupuknya mau kapan gitu loh. Dan alokasinya itu kalau dari waktu itu tahun 2020 ya saya sempat lihat alokasinya. Itu juga proporsional juga menurut saya tidak akan bisa mencapai itu karena apa? Pemupukan hanya 35%. Pemanfaatnya sampai 50% bisa dipahami kalau pemanfaatan harus membiayai segala macam ya. Tetapi untuk investasinya cuma 2,5%. Jadi banyak hal yang menurut saya ini sih prematur juga udah nggak bisa jalan gitu loh. Kalau paksaan. Jadi itu nanti harapan kita adalah udahlah kita kan nggak usah ini pemerintah terutama menurut saya ya coba diambil penyusun kebijakan yang punya kompetensi. Ya maaf nih kalau yang kemarin menurut saya sih susah lah karena saya ketemu mereka semua dan susah kita ngomong nggak ngerti saya pemikiran mereka apa kita udah kasih tahu penjelasan jelas-jelasnya tapi mereka nggak mudeng. Nah ini tolong nanti kalau itu pertama adalah dievaluasi lagi dengan tim yang berbeda dan kita nggak perlu harus berhadapan di MK, nggak perlu juga kita harus bikin mogok dan sebagainya. Menurut saya itu buang energi lah. Sekarang lebih baik pemerintah di sini yang punya otoritas coba dilihat lagi, nggak usah ngotot-ngototan tadi kayak kok bilang kan, wah pokoknya ini mau jalan terus. Lah kalau konsepnya udah nggak jalan, nanti takutnya Mas, kalau ini dijalankan terjadi pembangkangan sosial gitu. Nah kalau terjadi pembangkangan konyol jadinya wibawanya negara nggak ada. Dalam skenario terburuk menurut Anda pembangkangan sosial ini akan seperti apa Pak Riyadi? Bisa terjadi kalau pekerja nggak mau bayar gimana? Nggak mau dipotong. Ini misalnya nih Mas Gede sama Mbak Uli akan kerja di TV, dipotong banget mau nih rame-rame, satu perusahaan nggak mau. Ya perusahaannya kan pusing juga, ya kan? Ini kalau bisa dibayangkan nggak kalau itu masif secara nasional? Ya kan namanya pembangkangan sosial dong, ya kan? Wibawanya pemerintah kan hancur kalau kayak begitu. Iya, Pak. Memang udah nggak benar dari awal, makanya saya bilang udahlah kita nggak usah ribut-ribut, tolong dilihat solusinya udah jelas. Apindo udah sampaikan waktu itu solusinya. Tapera itu udah khusus aja untuk TNI, Polri, ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Udah itu di situ polanya karena jumlahnya nggak banyak Mas. Yang aparatur sipil negara TNI Polri itu nggak lebih dari 6 juta orang, ya kan? Kalau MBR, kalau MBR itu urusan negara lah. Masyarakat yang fakir miskin diurus negara kita nggak tahu lah itu urusannya kan itu ya. Nah kalau yang pekerja swasta udah punya ininya sendiri gitu loh, punya wadahnya sendiri. Kita nggak perlu harus seperti ini gitu. Jadi saya kadang heran juga nih mana sih gitu kan. Bahkan salah satu menteri yang jadi pengawas BP Tapera ditanyain tuh kemarin videonya viral mana-mana. Ditanyain wartawan kan Pak ini kalau yang udah sudah punya rumah KPR terus gimana? Jawabannya Pak Menteri bilangnya gimana? Wah, saya tanyakan dulu ya ke BP Tapera. Lah kita kan prihatin ngeliat begitu. Ini kan dia pengawas loh. Pengawasnya BP Tapera bisa jawabannya kayak begitu. Berarti apa? Dia nggak care, nggak pahamin. Nggak usah ngomong transparansi segala macam kalau begitu kan. Substansi aja nggak paham. Gimana dia mau mengawasi BP Tapera itu? Baik, Pak Riyadi. Kita beralih ke Mas Andi. Mas Andi, kalau Anda melihat ini dilakukan atas nama menutupi backlog yang terjadi saat ini atas pemenuhan rumah yang belum mencukupi untuk para pekerja di Indonesia. Pak Haryadi juga memberikan saran bahwa ini hanya bisa dilakukan untuk beberapa sektor pekerjaan seperti TNI, Polri, dan PNS ya. Nah, kalau menurut Anda, apakah ada solusi yang lebih baik dari ini, Mas Andi? Ya baik. Saya setuju dengan Pak Haryadi ya. Artinya kalau kita menghimpun semua pekerja ya, baik swasta maupun yang ASN, TNI, Polri itu kan sangat besar sekali ya Mas ya. Dan kita tidak tahu sampai kapan mereka bisa memenuhi semua hal tersebut gitu. Nah jadi karena yang swasta tadi sudah punya mekanisme tersendiri, ya jadi sebaiknya memang pemerintah fokus saja kepada ASN, TNI, dan Polri yang jumlahnya mungkin tidak terlalu besar lah ya. Kita mungkin bisa hitung berapa jumlah ASN, TNI, Polri yang
yang belum memiliki rumah lah gitu. Saya pikir ini juga tidak terlalu besar dan pemerintah bisa kemungkinan besar bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah, cuman tadi masalahnya ya dengan segala macam kutipan ataupun pungutan yang sudah ada saat ini tentu menjadi satu hal yang memberatkan bagi pekerja ya untuk bisa memenuhi hal tersebut. Belum lagi nanti tadi ya kredibilitas kelembagaan yang di kita ini kan masih banyak catatan masih setelah banyak sekali persoalan yang kita hadapi ya terhadap penghimpunan dana ini tentu itu menurunkan tingkat trust ya kepercayaan publik kepada pemerintah dalam hal ini dalam mengelola atau menghimpun dana masyarakat. Tetapi memang sebaiknya ya kalau diserahkan ke dalam mekanisme perbankan ya tentu ini tidak akan lama lah gitu ya dan dananya pasti akan dana mahal sekali. Nah oleh sebab itu ya mungkin salah satu ya yang mungkin bisa menjadi salah satu solusinya itu adalah pemerintah juga mulai memikirkan bagaimana bisa membuat semacam dana abadi perumahan gitu ya, yang itu mungkin bisa dihimpun dari ya pertama tentu dari APBN ya. Nah sampai pada batasan atau nilai tertentu, nah ini bisa dikembangkan untuk menjadi salah satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan rumah atau backlog tadi ya, yang nilainya mungkin sudah mencapai angka 12 juta dan itu sangat besar sekali saat ini gitu. Mungkin begitu Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Handi Riza Idris, ekonom dari Paramadina, juga ada Pak Haryadi sebelumnya dari Apindo. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini bisa bergabung bersama kami di iNews Today. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak. Terima kasih Pak. Iya, nah ini tadi kan sudah dijelaskan oleh dua orang yang secara langsung berhubungan dengan kebijakan Tapera ini dari Apindo ini juga pasti terdampak karena pengusaha nantinya harus dipotong 0,5%. Itu langsung dari mereka yang bayar. Karyawan juga 2,5% ya Gede. Jadi kita nih akan dipotong juga. Dipotong nantinya, karena sepertinya pemerintah ini tidak akan berpikir ulang untuk membatalkan kebijakan ini dan kita bersiap-siap saja setiap tanggal 10. Kita lihat saja nanti ya Gede bagaimana kelanjutannya karena selanjutnya nih pemirsa puluhan kepala desa di Kabupaten Bojonegoro ramai-ramai mengembalikan mobil siaga desa ke kantor Kejaksaan Negeri atas alasan apa? Iya, pastikan Anda tetap bersama kami karena iNews Today akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Puluhan jurnalis dan mahasiswa di Tanjung Pinang dan Bintan menggelar aksi damai menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di lapangan Pamedan, Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dengan berjalan kaki dan membawa spanduk, Koalisi Jurnalis dan Mahasiswa Tanjung Pinang Bintan menggelar aksi damai tolak revisi Undang-Undang Penyiaran di lapangan Pamedan Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Aksi ini diikuti puluhan jurnalis dan mahasiswa dari berbagai organisasi pers, seperti Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Kepulauan Riau. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menolak RUU Penyiaran karena dinilai mengekang kebebasan pers. Salah satu yang paling disorot adalah larangan penayangan konten eksklusif jurnalisme investigasi. Apa yang dilakukan oleh DPR RI yang berupaya untuk membungkam kerja-kerja jurnalistik khususnya investigasi ini adalah sesuatu yang bertentangan, padahal investigasi adalah derajat paling tinggi dalam kerja-kerja jurnalistik. Kita tahu banyak kasus-kasus besar terbongkar karena adanya investigasi. Melalui aksi damai ini, masa aksi berharap DPR RI membatalkan pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, puluhan kepala desa di Kabupaten Bojonegoro ramai-ramai mengembalikan mobil siaga desa ke kantor Kejaksaan Negeri. Ya, mereka protes terkait informasi ratusan kepala desa yang dianggap korupsi berjamaah. Inilah iring-iringan puluhan mobil siaga desa dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro yang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri di Jalan Raja Kusi, Kota Bojonegoro, Jawa Timur.
Kedatangan Kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa atau AKD Bojonegoro ini untuk mengembalikan atau menitipkan mobil siaga ke kantor Kejari. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terkait informasi yang beredar di masyarakat yang seolah-olah menghakimi para Kades melakukan korupsi berjamaah atas dugaan kasus korupsi mobil siaga desa. Kami dari pihak AKD keberatan dengan muatan informasi yang menjadi konsumsi publik yang beredar di media seolah-olah hari ini 384 Kades di Bojonegoro itu maling. Nah, itu kita minta kepada pihak kejaksaan, kita memohon agar informasi tentang penyidikan ini diberikan secara berimbang sehingga bahwa kami ini dipanggil masih sebagai saksi. Setibanya di kantor Kejari, 5 orang perwakilan Kades diajak audiensi dengan Kasih Intelijen dan Kasih Pidana Khusus Kejari Bojonegoro. Kami pada saat ini masih dalam tahap melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Jadi belum ada tersangkanya. Jadi saya minta masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terkait aksi AKD Bojonegoro ini, pihak Kejari meminta para Kades untuk membawa pulang kembali mobil siaga desa. Selain karena di Kejari tidak tersedia tempat parkir yang memadai, lebih baik mobil siaga desa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita beralih ke informasi haji. Pemirsa, jemaah calon haji ilegal asal Indonesia akan tiba di tanah air usai tertangkap menggunakan visa haji palsu di Arab Saudi. Ya, namun tak lama kemudian 37 warga negara Indonesia ini kembali ditangkap karena mengenakan atribut haji palsu. Sebanyak 22 warga negara Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu di Arab Saudi. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya 22 WNI ini dideportasi dan dilarang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Rencananya 22 orang ini akan tiba di tanah air Minggu siang. Sementara itu, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 warga negara Indonesia yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap dalam bus yang disewa sebesar Rp17.000. 37 WNI asal Makassar ini terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh sebelum akhirnya terbang ke Madinah. 37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Nah, dalam pemeriksaan diketahui mereka semua menggunakan visa ziarah untuk mengunjungi Arab Saudi. Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji muamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah juga akan mendampingi dan memfasilitasi tim penerjemah terhadap 37 calon jemaah haji ilegal asal Indonesia. Ya, puluhan jemaah haji ilegal ini kini sedang menjalani pemeriksaan di Arab Saudi. Dapat informasi, mendapat notifikasi dari pihak aparat keamanan Saudi, terdapat 3 kali penangkapan warga negara Indonesia yang mencoba menjalankan ibadah haji tanpa menggunakan tasrih. Yang pertama adalah kasus pada tanggal 28 Mei, di mana 24 calon jamaah haji Indonesia ditangkap di Madinah. Dari kasus yang pertama, 2 orang akan menjalani proses hukum, sementara 22 orang lainnya semalam telah kembali ke Indonesia melalui jalur deportasi.
Sementara pada tanggal 31 Mei kami juga mendapatkan kabar penangkapan 19 warga negara Indonesia juga di Madinah. Namun kami alhamdulillah berhasil membebaskan mereka karena tidak ada tanda-tanda mereka akan berhaji tahun ini. Khusus untuk kasus yang terakhir penangkapan 37 orang, saat ini tim pelindungan jamaah KJRI Jeddah tengah mendampingi mereka dalam pemeriksaan di kejaksaan. Putusan dari aparat keamanan semalam, 3 orang dibawa ke kejaksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara sisanya masih ditahan di aparat keamanan Saudi. Pemerintah Saudi saat ini memang sedang memperketat pemeriksaan maupun razia terhadap para jemaah yang mencoba untuk berhaji tanpa tasrih. Pemerintah Saudi juga sudah umumkan hukuman bagi penyelenggara haji tanpa tasrih bagi pelaku akan terkena hukuman 10.000 real plus deportasi dan cekal masuk Saudi Arabia selama 10 tahun. Sementara bagi penyelenggara akan dikenakan hukuman 50.000 real plus hukuman 6 bulan penjara dan juga cekal masuk Saudi selama 10 tahun. Bagi pelaku yang berulang melakukan kegiatan tersebut, maka akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda. KJRI Jeddah telah melakukan pendampingan dan menyediakan jasa penterjemah kepada para WNI atas ketiga kasus dimaksud. Kementerian Luar Negeri sekali lagi menghimbau untuk seluruh WNI yang ingin berhaji agar selalu mematuhi ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi, antara lain berhajilah dengan tasrih. Ini resikonya cukup besar sekali loh. Selain ada hukuman denda, ada hukuman penjara, juga ada blacklist selama 10 tahun. Iya, padahal ngantri haji aja udah cukup lama ya Gede, betul. Apalagi di blacklist lagi 10 tahun. Iya, mungkin banyak orang yang ingin berhaji tapi mungkin terhalang dengan lamanya waktu pengantian ini. Sebaiknya kita juga harus berpikir bahwa kita ini masuk ke negara orang, gitu kan. Harusnya menghargai semua regulasi yang diterapkan oleh pemerintah di sana, gitu kan. Karena kan haji ini kan juga harus ada keikhlasan. Betul. Harus ini kan ada ibadah ya Gede ya. Ibadah gitu kan. Kalau tujuannya ibadah tapi caranya mungkin tidak sesuai kan, ini juga percuma. Gitu kan. Nah ini kita beralih ke informasi masih seputar haji, pemirsa. Rasa sedih yang mendalam dialami oleh seorang jemaah calon haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, beberapa jam sebelum diterbangkan ke Arab Saudi, jemaah itu batal berangkat lantaran dalam kondisi hamil. Sehat-sehat ya Allah. Bisa 2 tahun ya kan. Peluk haru keluarga menyambut kedatangan kembali Siti Saleha di rumahnya di Desa Jambur Padang Matinggi, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Gimana sih tinggal sendirilah, orang itu udah pada pergi kan jam 2 malam. Siti gagal berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji setelah hasil pemeriksaan kesehatan terakhir. Di asrama Haji Medan dirinya dinyatakan positif hamil 6 minggu. Yang membuat Siti bertambah sedih. Batalnya ia berhaji tahun ini membuat dirinya harus berpisah dengan sang suami yang tetap berangkat ke Tanah Suci. Ibu 4 anak ini tak membayangkan cita-citanya berhaji bersama sang suami yang telah ditunggu selama 12 tahun pupus sudah. Ya seharusnya berangkat berdua, makanya pikiran kita kacau lah gitulah. Udah 12 tahun kita nunggu kan, tinggal berangkat naik pesawat udah gagal. Gara-gara ibu katanya tes kehamilan, hamil ibu kata orang itu. Siti Saleha seharusnya sudah berada di Mekah, Arab Saudi karena tergabung dalam kloter 15 embarkasi Medan yang terbang pada Rabu 29 Mei kemarin. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.